Pangeran Sabakingkin adalah putra dari Sunan Gunung Jati dari istri Nyimas Kawunganten. Dikisahkan Sunan Gunung Jati menikahi Nyimas Kawunganten yang merupakan putri dari Pangeran Surosowan. Dari pernikahan Sunan Gunung Jati dan Nyimas Kawunganten lahirlah Pangeran Sabakingkin atau Sultan Hasanuddin. Putra Sunan Gunung Jati Pangeran Sabakingkin sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Banten. Pangeran Sabakingkin di kemudian hari akan menjadi sultan pertama yang menjadi penguasa di Kesultanan Banten. Pangeran Sabakingkin merupakan gelar yang diberikan kakeknya ketika ia mendirikan Kesultanan Banten. Gelar Pangeran Sabakingkin tersebut dipersembahkan dari kakeknya yaitu Prabu Surosowan. Prabu Surosowan pada saat itu adalah bupati di daerah Banten. Ia merupakan seorang sultan yang mengerti akan ekonomi dan politik. Prabu Surosowan mempunyai putra yang bernama Arya Suryajaya atau dikenal dengan nama Prabu Pucuk Umun. Setelah Prabu Surosowan wafat, tahta kepemimpinan diwariskan kepada putranya yaitu Prabu Pucuk Umun. Prabu Pucuk Umun lalu memerintah di wilayah Banten Girang di bawah kerajaan Pajajaran, dan saat itu agama yang diakui secara resmi ialah agama Sunda Wiwitan. Pada masa pemerintahan Prabu Pucuk Umun inilah Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menjadi sultan di sana. Pangeran Sabakingkin lebih memilih tetap tinggal di Banten menjadi guru agama Islam di sana. Pangeran Sabakingkin dikenal memiliki banyak santri, hingga ketenarannya jauh melampaui Prabu Pucuk Umun. Sejak saat itulah hubungan saudara antara Pangeran Sabakingkin dan Prabu Pucuk Umun berubah tidak lagi harmonis. Pangeran Sabakingkin akhirnya dalam mendakwahkan ajaran agama Islam mengalami hambatan dari Prabu Pucuk Umun. Prabu Pucuk Umun bersikeras ingin tetap mempertahankan ajaran Sunda Wiwitan. Bahkan Prabu Pucuk Umun yang iri dengan keponakannya sendiri yang memiliki banyak pengikut akhirnya murka. Prabu Pucuk Umun lalu menantang Pangeran Sabakingkin untuk sabung ayam dengan memberikan taruhan. Jika ayam jago Prabu Pucuk Umun kalah, maka jabatan sebagai Bupati Banten akan diserahkan pada Pangeran Sabakingkin. Namun sebaliknya, jika ayam jago milik Pangeran Sabakingkin yang kalah, maka dakwahnya harus dihentikan. Tantangan itu pun diterima oleh Pangeran Sabakingkin. Dan pada saat waktu yang ditentukan sabung ayam pun dilakukan.
Keduanya bukan hanya menyaksikan dua jagonya yang sedang bertarung, namun keduanya beradu kesaktian tenaga dalam saat sabung ayam berlangsung. Pangeran Sabakingking akhirnya menang dalam sabung ayam ini, karena ayam jago yang dimilikinya adalah jelmaan dari panglima perang kepercayaannya yang memiliki ilmu berubah wujud. Namun Prabu Pucuk Umun ingkar dengan janjinya, ia tidak memberikan kekuasaan pada Pangeran Sabakingking. Prabu Pucuk Umun justru malah menyimpan dendam dan membawa pasukan untuk menghabisi Pangeran Sabakingking. Peperangan pun terjadi sangat dahsyat antara pasukan Prabu Pucuk Umun dengan pengikut Pangeran Sabakingking. Namun naas bagi sang Prabu Pucuk Umun yang kembali harus kalah tanding dari Pangeran Sabakingking. Prabu Pucuk Umun akhirnya lari ke arah selatan pedalaman Rangkas yang saat ini dikenal dengan penduduk Baduy Banten. Dan Pangeran Sabakingking akhirnya diangkat menjadi Sultan pertama di Kesultanan Banten. Oke pemirsa yang berbahagia, itulah sekilas sejarah tentang Sultan pertama Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Pangeran Sabakingking putra Sunan Gunung Jati. Wallahu a'lam bishawab. Semoga saja bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan alur ceritanya. Ini cerita yang diangkat dari sumber sesepuh Rian Tani Pro. Salam Rian Tani Pro. Salam meduluran. Selamat beraktivitas. Thank you.